Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Hari ini kita sedang membongkar lahan yang tadinya lahan kebun karet mau dijadikan lahan sawah. Jadi ini adalah proses awal. Di prosesnya itu yang pertama kita cabut dulu batang-batang yang ada di kebun itu. Misal ini kan kebun karet yang udah jadi kebun liar. Di situ banyak pohon-pohon liarnya, ada akasia, ada kayu-kayu liar, kayu hutan, dan terutama kayu karet itu sendiri. Jadi kita cabut dulu, cabut sampai ke akar-akarnya, kita robohkan. Nanti habis ini kita potongi kayu ini, kita potong, kita buang limbahnya, limbah kebun ini kita manfaatkan nanti, karena di sekitar sini ini banyak orang yang pencetak batu bata, maka ya nanti ini dimanfaatkan untuk bakar batu bata. Jadi lokal sini bisa manfaatkan. Nah, setelah ini kayu-kayu ini nanti dipotongi, dibawa keluar, nanti hanya tinggal akar. Nah, bagian akar ini nanti kita galikan tempat dan kita pendam kalau tinggal akar ya. Jadi jangan semuanya kita pendam. Jangan semuanya si kayu ini kita pendam. Kalau semuanya kita pendam, lahannya jadi rusak ya. Jadi kayu-kayu ini kita manfaatkan untuk lingkungan sekitar. Nanti kita buat untuk bakar batu bata itu. Jadi kayu bakar, jadikan kayu bakar untuk bakar batu bata. Banyak ini ya kayunya, jadi kita manfaatkan untuk itu. Kemudian setelah kayu-kayu ini nanti tersingkir, dia tinggal si akar ini, nanti kita pakai eksa lagi, kita pakai ekskavator lagi. Mungkin ekskavatornya nggak yang gede hari ini karena kayunya besar, akhirnya kita pakai PC 200 itu merek Komatsu. PC 200 yang ngerjakan ya, biar kuat ya, karena batangnya gede-gede. Kalau di video kemarin kita pakai PC 75 merek Sani, itu karena batangnya kecil. Ini batangnya besar karena usia karet ini bisa udah sekitar 25 tahun lah mungkin ini usia batang karet ini. Maka kayunya besar-besar banget. Diameternya saja itu bisa ada yang 50 sentian. Nih modelnya kayak gini nih batangnya. Jadi mangkok sadap itu kelihatan kecil banget. Itu di atas juga batang. Modelnya kayak gini semuanya. Batangnya besar-besar. Kira-kira diameter lebih dari 50 cm. Ya, seperti itu. Akhirnya dia pakai PC 200. Kalau PC 75 kayaknya berat pekerjaannya. Nah, kemudian ini akarnya dicabut supaya akar ini nanti dikorek dalamnya. Jadi sehabis ditumbang itu akarnya dikorek, dibuang supaya nanti traktor roda 4 itu, rotari itu dia nggak patah matanya ya, nggak matahin mata rotari. Jadi dicabutin kayu-kayunya. Jadi setelah proses pemotongan, pembuangan limbah kebun ini, nah nanti kita datangkan traktor roda 4. Traktor roda 4 itu yang pakai displow, bajak piringan ya, pakai displow namanya. Nah, nanti fungsinya itu displow itu untuk mematahkan akar-akar yang masih tertinggal. Akar-akar yang masih tertinggal itu nanti dia patah kena traktor roda 4 yang dia pakai displow, yang pakai piringan, bajaknya piringan. Nah, sehabis bajak piringan nanti kita rotari. Jadi tetap traktor roda 4, tapi dia yang pakai rotari ya, untuk menjadikan lahan. Nah, setelah itu nanti kelihatan mana yang tinggi, mana yang rendah. Baru kita pakai alat itu, si displow itu tadi, untuk bikin pematang
galengan sawah ya. Matang sawahnya itu dibuat sesuai dengan kemiringan lahan. Jadi mana yang mau dibuat berapa petak itu nanti menyesuaikan kemiringan lahan. Jadi kan lahan ini kan ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Nah, nanti kotak-kotaknya itu galengannya matang sawah. Nah, itu menyesuaikan kebutuhannya. Berapa petak, terus kemudian posisinya di mana kayak gitu. Dan kemudian setelah kita bajak piringan, kemudian kita rotari dan dibuat galengan, nanti kita ratakan sawahnya. Habis itu nanti kita tabur kompos. Kenapa pakai kompos? Karena lahan bekas kebun karet itu rata-rata kalau dia langsung ditanami itu kurang bagus. Lama dia prosesnya. Bisa sampai 2 tahun baru dia produktif. Tapi kalau dia pakai kompos, insya Allah dia langsung jadi. Kira-kira kebutuhannya per hektarnya 200 sak, yang isinya satu karung itu isinya 3 ember cat yang isi 20 kiloan. Nah, karungnya itu karung bekas Orea gitulah, kayak gitu ukurannya, kayak gitu. Itu 200 sak. Jadi rata-rata lahan bongkaran karet itu kalau ditanami dia kan lama proses jadinya itu. Nah, itu kalau mau instan, sehabis diolah lahannya, dirotari, bajak piringan itu tadi, kemudian sudah dibikin matangnya, bikin galengannya, nah harus dikompos biar dia langsung bisa ditanami dan produktif. Kalau nggak pakai kompos lama banget, pokoknya 2-3 tahun baru jadi sawah bagus. Nah, itu. Setelah nanti dikompos barulah proses pengolahan lahan untuk misalnya tanam apa. Misal dia habis dikompos ini, misal kita mau tanam padi misalnya, nah itu baru dibajak yang pakai traktor. Nggak lagi dia pakai rotari atau jonder atau traktor roda 4, itu dia nggak bisa. Karena untuk menjadikan lahan pertama itu, kalau dia pakai rotari dia kurang jadi lumpur dia. Kalau untuk tanam padi pakai rotari itu kurang jadi lumpur. Nah, yang jadi dia biasanya pakai bajak traktor tangan. Nah, sehabis dibajak traktor tangan itu, insya Allah udah jadi siap tanam gitu. Tapi ini lahan ini harus disiapkan sumur bor. Nggak mampu dia kalau mengandalkan pada hujan, dia nggak mampu. Bikin nanti sumur bor. Bikin sumur bor untuk mengairi sawah. Nah, itulah proses kalau kita mau bongkar lahan kebun mau jadikan sawah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.